Oke, sebelumnya saya minta maaf ya, soalnya uploadnya gak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Waduh, ya soalnya kemarin ada sedikit insiden, jadi baru bisa sekarang. Oke lah. Ya, saya juga berterima kasih ke kalian yang mendukung Mimin melalui berlangganan. Oke, terima kasih banyak. Cerita berlanjut. Nampak di situ Linmo mulai terbangun. Si An terus memanggil nama Linmo. Setelah itu, Linmo terbangun, dia terkejut karena melihat tubuhnya sekarang yang memiliki dua boba besar. Selain itu juga dia merasa malu dengan si An. Dia meminta si An untuk tidak melihatnya. Linmo juga melihat ke arah Lisue dan dia juga merasa bila bentuk tubuhnya sekarang sangatlah memalukan. Dia berteriak meminta Lisue untuk tidak melihatnya. Xingling berkata kepada Linmo, karena Linmo tidak mau menggunakan sumsum 9 roh untuk melarikan diri. Xingling mengucapkan selamat kepada Linmo. Selamat, karena dia telah berhasil bertransformasi berkat pilgu tingkat 6. Dengan nada mengejek, Xingling bertanya, kenapa Linmo tidak mengganti namanya saja menjadi Linmo Er? Xingling rasa itu sangat cocok. Linmo bertanya-tanya, apakah Xingling berpikir untuk menggunakannya? Tapi ia rasa itu tidak mungkin. Xingling meminta Lisue untuk segera membawa sang pangeran ketiga itu. Tapi Xingling juga langsung memperbaiki kata-katanya dengan memanggil Linmo sebagai putri. Xingling merasa Linmo akan berguna di tingkat selanjutnya dari Istana 4 Elemen. Dan mereka pun kini berjalan di lantai kedua Istana 4 Elemen. Xing Er di situ bermanja merangkul Xingling. Dia berkata bila masternya meminta Xing Er untuk berjaga dengan tenang. Tapi ia merasa wanita kejam itu memanfaatkan kesempatan untuk membuat Xing Er tidak bisa melakukan apapun. Dan sekarang Xing Er tak peduli dengan apapun. Intinya dia ingin terus bersama dengan Xingling. Xingling di sini tersenyum dan meminta Xing Er untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Xingling juga meminta Xing Er untuk melupakan apapun yang terjadi agar Xing Er tidak terlalu emosional di waktu yang krusial ini. Pada saat itu, Linmo berteriak memaki Xingling. Dia menantang Xingling untuk menghabisinya saja bila Xingling berani. Linmo menganggap Xingling samba karena tak mampu menahan 9 kesengsaraan roh harau Musinlan, sehingga dia menggunakan pilgu yang sangat kejam untuk melawan Linmo. Lisue berteriak marah bertanya, mengapa Linmo berani berteriak? Padahal dirinya sudah berbesar hati, tidak mengikat kencang leher Linmo, biar dia tidak mokat. Dia juga menarik tali yang mengikat Linmo itu, hingga dia tidak bisa bernapas. Linmo bertanya kepada Lisue, kenapa dia melakukan hal seperti ini pada dirinya? Padahal mereka sudah saling kenal sangat lama. Xingling memanggil Xing Er. Dia bertanya apakah penampilan Linmo sekarang sudah diabadikan dalam batu memori. Xing Er pun langsung menunjukkan batu itu kepada Xingling. Dia berkata bila itu tentu saja. Dia juga bertanya apakah itu baik-baik saja. Dengan kondisi yang canggung karena melihat gunung Xing Er, Xingling berkata bila penghargaan itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk ditunjukkan pada Musinlan. Itu untuk memberitahu bila doggy yang mereka utus telah jatuh ke dalam tangan Bei Xingling. Bahkan orang yang disebut anak takdir pun tidak berguna. Si An berkata pada Xingling bila saudaranya sudah menerima hukuman seperti yang Xingling inginkan. Jadi ia memohon pada Xingling untuk mengampuni nyawa Linmo. Dia merasa Linmo sekarang tidak menjadi ancaman bagi Xingling. Xingling pun memberikan kertas yang sama seperti Xingling tempelkan pada anu Si An. Xingling meminta Si An untuk menggunakan kertas penyegel iblis itu kepada Linmo. Xingling rasa Si An sudah tahu cara menggunakannya karena dia tahu saat Si An mengintip pada saat itu. Xingling menegaskan kepada Si An bila ini demi kebaikan Linmo sendiri. Kalau tidak, itu akan jauh lebih mengerikan. Si An berkata bila dia mengerti. Linmo bertanya kepada Si An tentang apa yang akan Si An lakukan pada dirinya. Di dalam hati, Si An meminta maaf pada Linmo. Dia berjanji di masa depan akan memenggal Xingling demi penghinaan yang telah Linmo alami. Si An menanggalkan celana Linmo dan dia pun mulai menempelkan ke anu Linmo wanita. Kini mereka sudah berada di depan pintu besar. Di situ,
ada suara berkata bila mereka ada di sini dan ini adalah tempatnya. Pintu itu pun mulai terbuka. Nampak ada banyak sekali benda panjang seperti akar berwarna merah di tempat itu. Xingling tahu bila hatinya ada di dalam sini, tersembunyi di puncak akar tanaman kayu Yi yang abadi, dipelihara oleh esensi roh kayu Yi. Dalam cerita aslinya, Xiao Zhen berhasil mengorbankan 3 gadis suci dari sekte Hehuan yang memungkinkan tanaman anggur tertidur dan berhasil melewati level tersebut. Dan yang paling penting adalah tanaman Yi Wotfin abadi dari sekte Hehuan membutuhkan nutrisi dari tubuh wanita agar dapat tidur dengan tenang. Xingling tidak punya gadis suci dari sekte Hehuan, tapi dia punya Linmo untuk melakukan itu. Xingling langsung menarik Linmo dan melemparkannya ke arah akar tanaman itu. Linmo berteriak bertanya apa yang akan Xingling lakukan. Akar-akar itu pun mulai menggeliat ke setiap bagian tubuh Linmo. Linmo terus berteriak karena akar itu masuk ke bagian tubuhnya. Dan ya, semua akar-akar itu pun menggulung tubuh Linmo. What the... Xing Er yang melihat itu merasa cerita Linmo sangatlah keras. Tapi dia juga bertanya-tanya apakah Linmo harus melewati kesulitan seperti ini. Li Sui berkata pada Xing Er, apabila seorang guru memiliki makna yang lebih mendalam di balik segala hal yang dilakukannya, jadi ia merasa ini adalah langkah yang tepat untuk menjalani ujian. Xingling merasakan aura pedang ajaib yang semakin mendekat. Bahkan dia bisa membayangkan bentuknya. Terlebih lagi pada sesi latihan terakhir bersama Xing Mei, dia menyebut pedang itu. Pada saat itu, Xingling hanya setengah percaya dan setengah ragu dengan adanya pedang ajaib. Tapi sekarang, Xingling benar-benar bisa merasakan pedang ajaib itu dan bahkan berada di tingkat selanjutnya dari istana 4 elemen. Xingling melihat ke arah Linmo. Dia penasaran apakah masalah yang dialami Linmo sudah selesai. Dan nampak sekarang Linmo tergeletak tak berdaya dengan pakaian yang telah tiada. Xingling tak menduga ternyata hasrat dari Kayu Yin sudah terpenuhi. Dia menganggap tubuh putri terpilih ini memang sangat luar biasa. Xingling di sini memanggil sesuatu untuk pergi ke arahnya dan nampak akar-akar itu mulai membentuk sesuatu dan langsung memuntahkan sebuah benda beraura kuning yang melesat ke arah Xingling. Dengan sigap, Xingling langsung menangkapnya. Dia sangat senang karena berhasil mendapatkan hatinya lagi. Dengan itu sekarang, dia memiliki ginjal berelemen air dan juga hati berelemen api yang baru saja ia dapatkan dari lantai kedua istana 4 elemen. Xingling menyerap kedua organ dalamnya itu. Dengan itu, sekarang dia sudah mendapatkan 3 organ dalam aslinya. Yang tersisa sekarang hanyalah limpa dan paru-paru, 2 organ internal utama yang hilang. Keduanya terletak di lapisan ketiga istana 4 elemen. Setelah semuanya sudah terkumpul, Xingling akan mampu mencapai batas statistik dari game 3 kehidupan sebelumnya dan menjadi kaisar iblis di dunia baru. Secara tiba-tiba, Xing Er langsung memeluk Xingling. Dia berkata setelah Xingling mendapatkan tubuh iblis abadi, Xingling harus memberinya sebuah hadiah terlebih dahulu. Xingling merasa Xing Er begitu licik, memanfaatkan dirinya seperti lembu sampai akhir. Pada saat yang bersamaan juga, Li Sui langsung menarik Xing Er menjauh dari Xingling. Dia berkata pada Xingling, bila ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami, yaitu jika Linmo dan Jite Mei bekerja sama, bukan kasihan juga patut dicurigai. Xingling memberitahu Li Sui bila dirinya sudah mengetahui soal itu. Xian rela menerima semua penghinaan demi keberhasilan sebuah misi yang besar. Tapi Xingling cukup menyayangkan karena rencana besarnya ditakdirkan untuk gagal sejak awal. Xingling mengingatkan Li Sui untuk tidak memberitahu ini kepada Xian supaya tidak mengganggu rencana awal Li Sui. Di situ Xian menggendong Linmo. Dia juga menggunakan sebagian pakaiannya untuk menutupi tubuh Linmo yang tanpa pakaian. Dia memohon kepada Xingling untuk menyelamatkan nyawa Linmo. Dia merasa Linmo sudah mendapatkan penderitaan yang begitu besar. Xian juga mengaku Linmo dan Jite Mei memiliki sebuah rencana untuk menyingkirkan Xingling. Tapi dia juga menegaskan dirinya tidak mengetahui semua itu atau tidak terlibat sama sekali. Xian berharap semua itu tidak membuat Xingling meragukan abdinya seumur hidup pada Xingling. Tapi di dalam hati, Xian berpikir bila semua beban untuk menghabisi Xingling sepenuhnya bergantung pada dirinya. Karena Linmo sudah berada dalam keadaan yang seperti ini, dia bersumpah untuk tidak membiarkan pengorbanan saudaranya menjadi sia-sia.
Xingling begitu bingung dengan sikap Xian yang begitu terkendali dan menerima semua penghinaan seperti ini. Padahal dia adalah seorang putri kecil yang manja dan sombong di game aslinya. Xingling rasa dia begitu meremehkan Xian. Xingling pun mulai berjalan dan bertanya, apakah Xian begitu ingin tahu dirinya mempercayai Xian. Xingling pun mengajak Xian untuk mengikutinya pergi ke lantai berikutnya untuk mencari tahu semua itu di sana. Xian pun berkata bahwa dirinya akan mengikuti sang Raja Iblis kemanapun, bahkan sampai ke ujung dunia. Hingga pada akhirnya, mereka sekarang sudah berada di lantai ketiga Istana Empat Elemen. Nampak di situ ada sebuah mural yang Dengan sigap Li Shui langsung menutup mata Xing-Er. Dia merasa Xing-Er masih kecil dan tidak pantas melihatnya. Xingling merasa semua lukisan itu begitu abstrak, tapi dia tahu lukisan-lukisan itu hanyalah sebagai pengalih perhatian saja. Karena kunci sebenarnya adalah tempat tidur harta karun logam Ken bawaan itu. Li Shui bertanya, apakah organ dalam Xingling ada di dalam tempat itu juga? Xingling menjelaskan kepada Li Shui bila tempat tidur itu adalah artefak abadi terakhir yang dibuat oleh Patriark Sekte He Huan sebelum kenaikannya. Artefak itu kecuali dibuka sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, metode lain apapun itu akan merusak organ di dalamnya. Dengan pipi memerah, Li Shui bertanya, apakah aturan yang telah ditetapkan adalah? Ya, Xingling membenarkan pertanyaan Li Shui. Membukanya hanya bisa membuat aturan yang bergaya Sekte He Huan. Kita pun kini beralih ke aula konferensi. Chiteme di situ sangat panik. Dia merasa semua ini sangat buruk. Dengan tidak adanya dukungan dari dirinya, mungkin keadaan Lin Mei sekarang sangatlah berbahaya. Dia rasa Xing Mei pasti merasakan sesuatu. Jadi, Xing Mei sengaja menanya di tempat yang membosankan ini. Dengan ini semua, Chiteme menganggap konferensi ini sudah tidak penting lagi baginya. Dia rasa harus segera pergi dari sini. Chiteme pun mulai berbicara. Dia berkata, sebelum memulai sidang ini semua orang pasti sudah tahu Bei Xingling dari Sekte Changming tidak ada di dalam pertemuan ini. Jadi dia merasa sidang ini tidak bisa dimulai tanpa kehadirannya. Dia juga memberitahu semua orang bila Bei Xingling telah menemukan seorang mata-mata dari jalan kebenaran. Jadi Chiteme mengajak semua orang untuk lebih baik mengadakan konferensi ini di tempatnya saja, di Istana Empat Elemen. Chiteme meminta semua orang untuk bersiap karena mereka akan melakukan pencarian secara menyeluruh. Semua orang bertanya-tanya bagaimana bisa ada seorang penyusup. Mereka juga berpikir berarti Bei Xingling menunggu mereka di Istana Empat Elemen. Mereka rasa itu adalah sikap yang begitu sombong. Hong Yi tak menduga ternyata ayahnya berada di Istana Empat Elemen, dan dia juga tak menduga Chiteme tahu keberadaan ayahnya sejak awal. Jinny yang bertanya menggunakan telepati kepada Xing Mei. Dia bertanya, apakah Xingling benar-benar berada di Istana Empat Elemen? Dia merasa pasti ada sesuatu yang tidak beres di sini. Xing Mei juga bertanya-tanya, apakah itu Istana Empat Elemen yang legendaris itu? Dia gak menduga anak nakal itu pergi ke tempat yang sangat menyenangkan tanpa memberitahu dirinya. Xing Mei menenangkan Jinny Yang dan Hong Yi. Dia meminta untuk menyerahkan semua urusan itu pada dirinya saja. Balik ke kondisi di Istana Empat Elemen lagi. Lin Mo di situ bertanya-tanya tentang di mana dirinya sekarang. Dia ingat sebelumnya dirinya dilempar di gerombolan tanaman merambat. Dia juga tahu bila Xian lah yang mengangkatnya keluar. Pada saat itu juga, dia melihat Xian yang berbaring melakukan sesuatu layaknya seekor dogi yang ingin kawin. Lin Mo cukup terkejut dan bertanya apa yang sedang Xian lakukan. Dia merasa keluarga Lin mereka begitu memalukan. Tapi dia juga sadar bila itu pasti ulah Bei Xingling. Lin Mo berpikir Xingling tidak bisa menghabisinya karena dia memiliki sumsum roh pelindung kehidupan. Jadi, dia dengan sengaja berusaha merusak hati Dao Lin Mo untuk menyiksanya. Lin Mo bertekad untuk tidak akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Xingling. Dia merasa tidak seperti Xiao Chen. Tapi dia juga sadar ada yang aneh. Ya, dia sadar sekarang dirinya sudah menjadi wanita. Ini bukan sebuah ilusi. Ini nyata. Bahkan bukan hanya penampilannya saja, tetapi secara mental juga. Dia sekarang bukan pangeran ketiga dari keluarga Lin, tapi dia adalah Lin Mo'er, putri ketiga dari Great Chu. Namun begitu, sebagai anak takdir, dia harus berani menghadapi segala realitas. Lin Mo bertekad akan menghabisi Bei Xingling 100 kali lipat.
Lin Mo memanggil Si An, dan karena itu juga Si An baru sadar. Lin Mo dengan tegas berkata bila Si An sangatlah mengecewakan dirinya. Lin Mo meminta Si An untuk memanggil dirinya saudari perempuan saja. Baginya, penampilan itu tidak penting. Yang penting adalah memiliki keberanian dan tekad yang kuat. Tapi pada saat yang bersamaan, dia mendengar suara ahem. Dia pun melihat di depannya. Si An dengan sigap meminta Lin Mo untuk tidak melihatnya. Dia beralasan itu hanyalah Bei Xingling dan dua muridnya yang sedang membahas cara menghilangkan penghalang tersebut. Lin Mo meminta Si An untuk melepaskannya. Dia ingin melihatnya secara langsung. Lin Mo pun bergegas membuka tirai tempat tidur itu. Dan nampak adegan yang bisa membuat dolar kuning pun terjadi. Lin Mo yang melihatnya menangis. Dia merasa itu adalah sebuah penghinaan yang diberikan Li Shui pada dirinya. Lin Mo bertanya-tanya, kapan Li Shui bisa memberikan hal seperti itu pada dirinya, bahkan hanya sedikit saja. Lin Mo di sini terdiam dengan kondisi yang masih sedih bertanya pada Si An, apakah dirinya juga harus menyerahkan dirinya untuk mengikuti rencana Mu Xinlan. Setelah beberapa saat, Xingling dibuat senang karena dia berhasil mendapatkan apa yang ia cari. Di dalam kotak berwarna emas itu ada organ dalam miliknya. Xingling memuji Li Shui karena sangat terampil sehingga dia bisa mendapatkan barang itu. Li Shui meminta Xingling untuk tidak memujinya. Ia merasa Xing Er lah yang paling terampil daripada dirinya. Dengan itu, 4 dari 5 organ dalam sudah didapatkan. Yang tersisa hanyalah yang kelima. Xingling berteriak bertanya, mau berapa lama lagi Si An menonton? Dia meminta Si An untuk datang ke tempatnya, karena sekarang adalah giliran Si An.